so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Okay, I wish all of you fine so you can do activities well. Okay student, today you will learn the chapter 9. Okay, you will learn the chapter 9. As for the theme of the chapter 9 is, what is it? Okay, it is the theme of the chapter 9. Baiklah anak-anak, kali ini kalian akan belajar bab 9. Adapun tema bab 9 adalah what is it? Oke, untuk lebih jelasnya materi apa yang akan dibahas pada bab 9 ini, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Oke, let's go to the play. Okay, student, before beginning our lesson, it will be better for you to know the goal of the lesson. Okay, the goal of the lesson is we will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Nah, ini tujuannya adalah kita akan memperoleh atau mendapatkan dan berbagi informasi tentang benda-benda, binatang, fenomena alam, dan fenomena sosial untuk memperoleh gambaran atau pengetahuan secara umum tentang mereka. Oke, langsung saja pada pokok pembahasannya. Nah, pada bab ini yang akan dipelajari adalah report text. Nah, kita lihat definisi report text. Definisi report text adalah teks dalam tata bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai hasil penyelidikan atau mengumumkan informasi yang bersifat umum. Adapun generic structure-nya kita lihat. Generic structure dari report text adalah diawali general classification, yang mana general classification itu berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari report text ini. Kemudian setelah general classification, kemudian dilanjutkan dengan description, yaitu mendeskripsikan sesuatu yang kita tulis dalam report text. Nah, description ini menggambarkan fenomena atau situasi objek secara ilmiah, baik bagian-bagiannya, sifat, maupun tingkah lakunya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat teks berikut ini. Nah, teks ini saya ambil dari buku teks yang mungkin kalian sudah mempunyai atau memiliki. Silakan bisa dibuka pada bab 9. Oke, saya baca terlebih dahulu. Silakan dengarkan dengan baik. Okay, listen carefully. I will read this text first. Buffalo. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull cars and plows, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Baiklah, setelah kalian mendengarkan dan perhatikan isi teks ini, kita bisa menelaah teks ini dalam
tabel berikut. Nah, di sini di tabel ini kita bisa lihat generic structure dari report text tadi. Nah, diawali dengan general classification. Nah, teks tadi mengawali general classification dengan membahas tentang spesies berupa main idea. Main idea pada teks tersebut, buffaloes are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Nah, ini general classification-nya menyebutkan secara umum apa yang akan kita bahas. Jadi, general classification teks tersebut adalah kerbau besar kuat, hewan mamalia berkulit gelap dengan tanduk yang besar. Kemudian description dari teks tersebut mendeskripsikan tentang habitat, tempat hidupnya, habit, kebiasaan, kemudian mendeskripsikan fisiknya, kemudian emotional karakteristiknya, kemudian function atau fungsinya. Kita lihat description teks tersebut. Yang pertama adalah mendeskripsikan habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama, water buffaloes are found in the weather areas of Asia. Kerbau-kerbau air atau kerbau yang hidup di air dijumpai di daerah basah di Asia. Yang kedua, few are found in the wild now. Sedikit yang bisa kita jumpai di alam liar sekarang. Yang ketiga, only a few survive in the wild in Asia. Hanya sedikit yang bertahan hidup di alam liar di Asia. Kemudian yang keempat, but buffaloes are released to run free in the swamps of the northern territory of Australia. Nah, kerbau-kerbau itu dilepaskan di rawa-rawa di bagian atau di daerah utara Australia. Kemudian deskripsi berikutnya yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kebiasaan kerbau-kerbau itu. Yang pertama, African buffaloes live in herd of several hundred, usually near water. Kerbau-kerbau Afrika hidup berkawanan atau berkelompok dengan jumlah ratusan. Biasanya mereka tinggal di dekat air. Yang kedua, as they love to burrow in wood. Mereka suka berkubang di lumpur. Selanjutnya, teks tersebut mendeskripsikan tentang fisiknya. Deskripsi fisik pada teks tersebut adalah buffaloes are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Kerbau-kerbau itu besar, kuat, binatang mamalia yang berkulit gelap dengan tanduk yang besar. Selanjutnya, mendeskripsikan emosionalnya. Yang pertama, African buffaloes have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Kerbau-kerbau Afrika mempunyai temperamen yang buruk, sehingga orang atau manusia tidak pernah berhasil menjinakkan mereka. Yang kedua, water buffaloes have been domesticated for 3,000 years. Kerbau-kerbau air telah dijinakkan selama 3.000 tahun. Kemudian deskripsi tentang fungsinya ada 3. Yang pertama, they are mostly kept as farm animals. Mereka kebanyakan dipelihara sebagai binatang ternak. Yang kedua, fungsi yang kedua, they are used to pull carts and plow. Mereka digunakan untuk menarik kereta dan bajak, yaitu bajak untuk membajak sawah atau mungkin membajak ladang. Berikutnya yang ketiga, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Mereka bisa dipelihara karena dagingnya, susunya, dan kulitnya. Oke,
dari pembahasan pada tabel ini mudah-mudahan kalian semakin paham tentang report text. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan ini. Ada 2 teks yang saya berikan, dan teks ini ada di buku cetak pada bab 9. Silakan bagi yang sudah memiliki bisa buka buku cetaknya. Teks yang pertama adalah dragonfly and damselfly. Teks yang kedua fish. Silakan baca dan pahami isi teksnya, kemudian buat tabel dan lengkapi tabel berikut ini seperti tabel pada teks buffalo yang sudah saya jelaskan. Oke, kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan bab 9 tentang report text. Mudah-mudahan kalian setelah mengikuti penjelasan ini menjadi paham dan bisa membuat atau menyusun paragraf report text sendiri. Oke? Selamat belajar. Jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kalian sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye student.